Shalom, jua-jua perpulungan sini kelengi Tuhan. Supaya kita nengkakan kata di bata, mari sepindu kegeman Tuhan. Ras kita toto kita. Bujur Tuhan iskan kami man bandu, ibas lias kelengatenu nang dangi kami. Tangkas terkejaman kami, uga peneguna-gundu pengkawali Tuhan kedulun kami saibas paksenda. Tetap mentedeh hati kami, laku nengkakan ngalokan kata Tuhan. Sebab kata anu kapulu gegeh pengertian dengan kepentaran nang dangi kami. Kuasai kami alu kuasa kesahandu sibadia. Gelah kata andu ringan ibas pusuk kami, sipati dengan dipakaikan kami. Terpujilah kami Tuhan ibas gelar Tuhan Yesus, idengkakan dialogkan kami kata Tuhan. Amin. Kata di bata si jadi renungan tayi ibas suari minggu enda. Ibuat ibas padaan simbaru Matius 10:2 ayat 5 seh 20 sada. Kogekan kata di bata, persuruhan pilihan di bata. Kencaya teh Yesus surah-surah kalak Parisi lawas ia ibas rumah pertoton kalak Yahudi enari. Entram kalak ngikutkan ia, ipepalem nakrina kalak si pinakitan. Jenari persitina gelah man ise pe olai turikan karena ia. Senda jadi gelah sekai singgu katakan di bata arah Nabi Yesaya nina. Edama persuruhanku singgu kupilih, ia masih ku kelengi dengan singan hatiku. Kuberikan mengkesahku man bana, jana ia simmeritakan kebujuranku man krina bangsa. Tapi labu ia pagi rubat entah serko, bagai pelabu yang rana lusora megang i pasar si meriah. Bulu singgum beltuk, lai penggal kena, lampu si milep-ilep, lai nimpetina. Layar ngadi-ngadi seh menang, ibahana keadilan Janah ibas, ia mekerina bangsa-bangsa er pengarapan, terjengjena. Tema si seman banta persuruhan pilihan di bata. Perpulungan sini kelenging Tuhan, dengan sada anggapan ibas kita sebagai anak-anak Tuhan, maka si jadi persuruhan di bata kala si idilo, jadi pandita entah pe pertua diakan. Entah pe pengurus-pengurus silit di tengah-tengah gereja anta. Tapi basuari si sendah, arah pengugenta enda, mari tole si pahami. Kaikin artinya jadi persuruhan di bata. Maka persuruhan di bata labo terjang, nangdangi pandita pertua diakan selaku serayan, bagai pe pengurus-pengurus silit di tengah-tengah gereja anta. Tapi persuruhan di bata seh nangdangi kita kerina, selaku anak-anak di bata, singgo tek dengan ngalokan Kristus ibas gelukta. Kalak singgo ngalokan keselamatan, kalak singgo ngalokan kiniulin, kalak singgo ngalokan perkuah ati di bata, kerina persuruhan di bata. Janah menarik sekap kami tema sisih manbanta persuruhan pilihan di bata. Jadi labu terjang kita isuruh jadi jua-jua. Labu isuruh kita terjang menjadi pelayan ibas kegeluhan enda. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan. Persuruhan mencidahkan karena kini terukan ukur kesetiaan, ketaatan. Janah kata pilihan mengatakan kita punya nilai lebih sebagai anak-anak Tuhan. Lihat kualitas, maka ipilih di bata. Lalu kita si milih di bata, tapi di bata si milih kita. Arah perkuah Athena. Adina sinan kubas pengogenta Enda nurikan karena perdalinan pelayanan Yesus. Ijai ibas kerina perbahanan Yesus, ibas kerina pelayanan. Ibas yang pepalem kalak sakit, ibas yang merangkul kerina kalak si paksa tidak diperhitungkan. Merangkul kalak silit ibas kekoten, merangkul kalak si medanggal kegeluhena. Jangan adina sinan persoalanna. Uga Yesus pepalem kalak si pinakitan. Ibas wari sabat. Enama benar-benarna, maka kalak Yahudi narami kesalahan. Yesus ibas kegelukena. Kehadiran pelayanan Yesus, segala perbuatan tindakan Yesus di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel menjadi suatu hal sirban turah ate nembeh kalak Yahudi kalak Parisi nangdangi ia. Maka iusahakan lako narami kesalahan Yesus. Iusahakan lako narami ubat sarana munuh Yesus. Maka ibas pengogenta enda iturikan jelas. Isekin Yesus dalam konsep Trinitas, Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Tapi secara karyana ku tengah-tengah kegeluhan doni enda, ija ia isuruh di bata Bapa. Reh ku doni enda nadingkan kemulianna, mempeteruk dirina jadi seri ras kita. Ia jadi suruh-suruhan. Sincidahkan kesetiaan ketaatan nangdangi di bata Bapa. Sidah juga pelayanan Tuhan Yesus. Ibas kegeluhan
Dia hadir untuk mengubah kehidupan. Dia hadir untuk mengubah tatanan nilai kemanusiaan. Si paksa lama harga. Di tengah-tengah keberadaan kala Israel. Cara beragama yang tidak benar. Cara beriman yang tidak benar. Cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terlebih-lebih Yesus hadir. Jadi persuruhan di bata lakong kelini dunia indah. Mulai ketubuhanna. Seh kenakihanna ku surga. Itu lu kena uga kesetiaanna. Uga ketaatanna. Sida ijena. Ibas Matius ena pe mengutip. Kai si katakan Nabi Yesaya. Ibas Yesaya 42. Maka nina ibas ayat 10 itu seh 20 sada. Ena ma persuruhanku singgo ku pilih. Ia masih ku kelengi dengan singena ateku. Enda seri sangat Tuhan Yesus ipridikan Yohanes. Pridin lau Jordan. Tupung Yesus darat ibas lau nari. Talang langit. Nusur kesah di bata bagin derapati. Maka nina enda ma anak siku kelengi. Anak siku pilih. Yesus menggambarkan persuruhan di bata. Mesias yang dipilih. Mesias yang diutus. Dalam rupa hamba. Guna melamatkan kegeluhan dunia indah. Guna mulihi. Memperdamaikan kita ras di bata. Dan kita kan dosa. Sing kuasai manusia paksa sih. Maka si kedua kan kuberikan makesah kuman bala. Jangan ia masih meritakan kebujuran kuman kerina bangsa. Karya di bata teridah. Arah kegeluhan Yesus. Ibas persadana ras kesah si badia. Simpa gegehi ya tetap setia. Tetap taat. Megenggang sabar. Ibas ngalakan berbagai-bagai perbedaan. Tantangan. Sireh ku tengah-tengah kegelukan. Lah sitik pe. Tantangan pelayanan yang erbanca surut ia. Laku tetap nehi surah-surah. Di bata bapa. Bagaimana? Uga kehadiran Yesus. Yesus hampir menjangkau kerina lapisan masyarakat silit ibas paksa si. Mulai kalak si terpandang, sekalak sila diperhitungkan ibas paksa si. Dia merangkul semua dengan penuh kasih. Dia hadir menjadi seorang pelayan yang penuh dengan kelemah lembutan. Kita ubah ibas kegeluhan sebagai anak-anak Tuhan. Yesus mau isuruh di bata bapa reh ku dunia indah. Memperteruk dirinya jadi seriras kita. Idalan kena dahin persuruhan dahin si sinuruh ia perintah sinuruh ia ngui dahi kena. Gundari ubah kita sebagai anak-anak Tuhan. Singgung gejapkan ngalukan keselamatan perkuah ati di bata arah Kristus Yesus Kita tidak berhenti sekedar menerima keselamatan. Kita tidak sekedar berhenti menerima anugerah itu. Tapi kainina, adina sinan kubas 1 Petrus 2 ayat 5. Kamu bangsa pilihan di bata, imamat kerajaan, si kerajaan di bata, si ipilih guna meritakan perbahanan di bata. Kita juga adalah anak-anak di bata, si terpilih ibas kegeluhan enda. Singgo ngalokan keselamatan janah ate di bata, kita kamenda jadi persuruhan. Si pembarkan berita keselamatan si baba karena berita kemenangan ku tengah-tengah dunia indah. Bagaimana Paulus mengatakan saya pas 2 Korinti 3 ayat 3. Engkau terang maka kamkap surat Kristus. Artinya surat kan. Kehadiran kita bisa dibaca orang sebagai kehadiran Kristus. Rupa Allah itu kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita melalui sikap cara hidup kita, karakter kita. Kasih kita. Ini sih jadi tugas kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Tidak berhenti sekedar menjadi penerima anugerah. Tapi bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Si ngasuh pepala anugerah menyatakan keselamatan ke tengah-tengah dunia ini. Kayak harus siwan. Selaku persuruhan di bata bas kegeluhan ini. Si pertama lebih. Nina ijena. Ayat 10 itu sienda jadi gelasah kai singgoi katakan di bata arah Nabi Yesaya nina.
Enama persuruhanku singgo kupilih. Ia masih kukelengi dengan singan hatiku. Kuberikan makesahku man bana. Jana ia masih meritakan kebujuranku. Man kerina bangsa. Si pertama lebih si harus ditibas kita. Uga kita ngasuk ngalaukan dengan geluh ibas. Penegu-negu kesah. Si badia si berikan Tuhan. Orang yang hidup dalam tuntunan roh Allah. Orang yang hidup dalam kendali roh Allah. Dia akan mengerti apa kehendak Allah. Dia akan melakukan apa yang menjadi keinginan Allah. Dia akan siap menghadapi segala tantangan. Agar apa yang Allah inginkan tercapai. Gelah berita keselamatan Yesus di tengah-tengah dunia indah. Kita melihat kehidupan Yesus. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun hidupnya terancam, sekalipun dia harus menyerahkan nyawanya, dia menjadi orang yang tangguh. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Terkadang yang mengendalikan kita apa? Pikiran kita, hati kita, kemanusiaan kita, semua kakai. Lasip terkait surah-surah Tuhan. Keinginan Tuhan, firman Tuhan jauh dari hidup kita, jauh dari hati kita. Karena bukan roh Allah yang menuntun kita. Si peduakan. Enama persuruhanku si kupilih, ia masih kukelengi. Persuruhan si kupilih. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah jua-jua di bata, si terpilih. Kita bukan hanya diutus menjadi pelayan, tetapi kita akan diperlengkapi dengan kualitas sebagai anak-anak Tuhan. Ia masih kukelengi. Nah, berarti orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang diutus oleh Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang bisa untuk menyaksikan keselamatan ke tengah-tengah dunia, mereka dikasihi Tuhan. Mereka akan diberikan kekuatan. Mereka dijamin oleh Tuhan. Dijamin dalam artian kaya. Lalu harus perjalanan kegeluhan mulus. Bukan dalam artian tidak ada tantangan, tidak ada ancaman. Tetapi dalam segala hal itu, kasih Allah menjamin kita. Memberikan kekuatan pengharapan, kesabaran, kesetiaan. Gunanya surah-surah di bata. Ini sih harus dibahas kita. Allah yang pilih, Allah yang utus, Allah yang perlengkapi. Makasih berikutnya. Sebagai persuruhan-persuruhan di bata, kai sih harus sibar. Gelarna be persuruhan. Tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi kehendak yang menyuruh kita. Adinina ijeda, ia mesti meritakan kebujuranku. Ia mesti meritakan keadilanku. Ia mesti meritakan kekelenganku. Ini yang menjadi tugas kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menghidupi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan? Gunakan kebujuran di bata. Petangkas surah-surah di bata. Kita melihat apa yang dilakukan Nabi Amos. Di tengah-tengah cara kehidupan orang Israel pada saat itu, mereka hidup dalam kelimpahan. Dan pada saat itu Israel sedang ada dalam jaya-jayanya. Secara politis mereka aman dari penjajahan. Tetapi mereka melupakan Allah di dalam kehidupan mereka. Amos hadir, laku nurikan kebujuran, nurikan kebenaran. Di tengah-tengah kegeluhan kita sebagai anak-anak Tuhan dan luar enda, masih beranikah kita menyatakan kebenaran Allah? Kini bujuran di bata bas geluh enda. Atau kita mencari aman di luar enda? Kuga-kuga ikutkan gelah olah nembah hati dunia enda. Kita selaku anak-anak Tuhan tidak. Apa yang menjadi kehendak yang menyuruh kita, itu yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Pesah kebenarannya. Persingeti salah kalah. Anu cara kai, anu cara si lemah lembut. Adina sinin kubas ayat 10 siwa. Ketika ada orang yang salah, orang Farisi, orang Yahudi mencari kesalahannya, ingin membunuh dia. Dia tidak secara frontal melakukan perlawanan. Tetapi dengan lemah lembut dia memberikan pemahaman. Dengan lemah lembut dia menegur mereka, menasihati mereka, menyerukan pertobatan bagi mereka supaya mengubah cara hidup mereka. Bagi kita. Tapi banyak anak-anak Tuhan mencari aman sekarang ini.
Bahkan lebih parah, banyak anak-anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku ketidakbenaran di dalam kehidupan ini. Lebih baik hari ini kita dihakimi oleh dunia. Kita tidak disenangi oleh dunia. Kita dibenci oleh dunia. Tetapi kita berdiri tegak bersama Kristus pada waktunya. Asalkan genduari kita disenangi dunia indah, tapi bas paksana pagi kita dihakimi oleh Yesus. Mari suarakan suara kebenaran. Sila payue katakan lapal. Ulah sini-sini kan ulah gelah-gelah ngurus saja. Asal ngerubat. Tak bisa. Sebagai anak-anak Tuhan lah bagaimana itu. Lah bagaimana kita disuruh dibata di tengah-tengah dunia ini. Bukan hidup dalam zona nyaman. Maka si berikutnya. Ayat 20. Bulu singgong beltuk layi penggal kena lampu si milep-ilep layi nimpetina. Layar ngadi-ngadi semenang ibahana keadilan Enda melala kalak si nafsirkan secara tradisional, maka igambarkan kubas kalak si musil, kalak si pinakitan, kalak si terpinggirkan, kalak si lamaherga, kalak si medanggal kegeluhan. Kerina irangkul Yesus, termasuk si tuhuna kita buluh sinangdangi punggur sinangdangi pembeltu kita si tuhuna lampu si milep-ilep Arkitikan dosa. Menam-menam beltuk na menda kita, menam-menam nimpet na menda kita, lanai li ergata, tempas di bata lanai teridah pas kita. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah kekurangan keterbatasan kita untuk melayakkan kita kembali menjadi pewaris kerajaan Allah. Nggak ada sadar na kita bahwa kita ngebuluh si beltuk kita melampu si milep-ilep tapi ibas di bata ibas Yesus kita ialukan bagi litna kita. Kenapa kita harus sombong dalam hidup? Tidak mau merangkul orang lain. Egois dengan kehidupan sendiri. Tidak mau menatap kesengsaraan keberadaan orang lain. Semakin kita keras hati untuk melihat penderitaan orang lain, semakin jauh kita dari sifat Allah. Semakin kita mempertahankan kenyamanan diri kita, semakin kita tidak akan menikmati kenyamanan bersama dan di dalam Tuhan. Semakin kejam, semakin keras, semakin kasar, semakin suka membenci dan mendendam kepada orang lain, semakin kita tidak mengerti apa makna pengampunan yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Dan semakin kita menutup diri atas kesengsaraan dunia ini, penderitaan dunia ini, semakin hidup kita tidak dikehendaki oleh Allah. Juga kita sebagai anak-anak Tuhan hadir jadi persuruhan, pepaler kelengati di bata. Di tengah-tengah kegeluhan dunia indah. Malah tantangan. Tapi kalau si suruh di bata, ayat 20 saja. Jana ibas ia mekerina bangsa-bangsa erpengarapan. Persuruhan di bata erpengarapan man di bata. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kecuali pengharapan kita selaku persuruhan di bata. Ketika kita menjalani hidup, ketika kita melayani dalam hidup ini, pengharapan kita bukan pengharapan akan Kristus. Pasti tahu. Di kencang tantangan bisa bewat. Di kencang sila bagi ukur mana karek rendah. Tapi anak-anak Tuhan punya pengharapan. Ada masalah pribadi, tidak mengait-kaitkan dengan kehidupan keimanan. Malah ketika ada masalah, dia semakin berpengharapan kepada Tuhan. Ya seharusnya kita. Maka iulihkan kami kumas ayat 10:5. Kencayat Yesus surah-surah kalak parisi lawas ia ibas rumah pertoton kalak Yahudi inari. Enterem kalak ngikutkan ia. Betapa luar biasanya karisma Yesus pada saat itu. Berjuta-juta, begitu banyak orang yang mengikut dia. Tetapi ketika orang Farisi berusaha untuk membunuh dia, tantangan itu tidak membuat dia surut dari pelayanan. Ayat selanjutnya baca sini. Ipapalemna krina kalak sipina kita. Kebencian orang Yahudi, ketidaksukaan orang Farisi. Surah-surah kalau adalah komunuh Yesus tidak menyurutkan semangat kesetiaan ketaatan dia untuk memberitakan kebaikan Tuhan,
untuk tetap melayani, menyatakan kuasa Tuhan. Wah, kita bos dulu enak. Sebagai anak-anak Tuhan, karakter kita sebagai pelayan, karakter kita sebagai suruh-suruhan di Batam harus menyerupai karakter Kristus. Ada tantangan, maju terus. Kita bersama Tuhan, kita dilengkapi Tuhan, kita dijamin Tuhan. Maka ayat 10:6. Jenari persingitina telah man isi pe ola turikan karena ia. Sekala suruh-suruhan, lagu ngelakukan sada-sada hal guna dirina. Sekala suruh-suruhan tidak mencari kemuliaan bagi dirinya. Seorang hamba tidak mencari popularitas untuk dirinya. Apapun yang dia lakukan, itu semua hanya untuk kemuliaan orang yang menyuruh dia. Yesus tidak mencuri kemuliaan Bapa. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus turun mencuri kemuliaan Tuhan. Kubana bekas jasa aku nih, bicaralah aku marina je. Kita mencuri kemuliaan Tuhan dalam kehidupan, dalam pelayanan kita, dalam segala pencapaian kita. Yesus tidak mencari popularitas. Bahkan dia melarang orang lain untuk memberitahu kepada orang lain. Olah tuli teman isi. Yesus lagu PTT, penuh PD, pantang tak top. Istilahnya bila adil dinaga di bunga, biarlah dulu. Yesus tidak. Betapa rendah hatinya dia sebagai hamba. Dia menyadari kapasitasnya. Dia itu anak Allah. Dia sama-sama raja dengan Allah. Tetapi ketika Allah menyuruh dia untuk datang ke dunia ini, dia tinggalkan kemuliaannya. Dia menjadi hamba yang betul-betul merendahkan hatinya untuk dapat merangkul kembali dunia ini menjadi milik Allah. Buat kita sebagai anak-anak Tuhan perlu evaluasi. Ibas kegeluhan tak enak. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran kita apakah menggambarkan? Maka kita endah persuruhan di mata. Maka kita endah surat-surat Kristus. Perlu evaluasi. Karena kekristenan tak sedekah endah. Bicara yang Lincoln, Adi Paulus mengatakan kekristenan itu ibarat pertandingan nina. Adi nasi bandingkan bos pertandingan sepak bola. Jadi 4 kriteria ije sirusur siida. 4 golongan. Si pertama, Kristen penonton. Dan penonton sepak bola meriah. Mereka berada di luar lapangan. Kerjaan mereka bertepuk, bernyanyi, bersorak-sorai, surak-surak jelar turi-turin mau-mauan. Tapi mereka tidak akan pernah masuk ke lapangan. Masih ada tidak? Anak-anak Tuhan yang sekedar menjadi penonton dalam hidup. Tidak terlibat dalam pelayanan. Tidak terlibat dalam memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka malah menjadi penonton. Yang kedua, Kristen komentator. Bas pertandingan sepak bola ini komentator lusuh. Dia tahu teknis bermain sepak bola, dia tahu sejarah sepak bola, dia tahu segala formasi sepak bola. Tetapi belum tentu dia tahu bermain sepak bola. Yakin kak lubas pelayanan endah melala ke si bagi. Luar biasa mengkomentar, luar biasa melihat kekurangan. Tetapi ketika dia disuruh menjadi pelayan, pelaku persuruhan di Batam, aku dia lebih. Kita nggak seperti itu sebagai anak-anak Tuhan. Kita jangan menjadi orang-orang yang pintar dalam teologi. Tahu segala ayat. Seakan dia konkordansi berjalan. Tetapi dalam teori luar biasa, dalam praktek nol. Kristen komentator. Komentari lah, ngene-ngene kesalahan lah. Maka si petelukan Kristen amatir. Dan dulu yang pemain sepak bola ada pemain amatir. Pemain amatir biasanya tidak membutuhkan latihan, disiplin. Kata wari yang main. Sepak bola bukan menjadi panggilan buat dia. Kristen anak Allah bukan menjadi panggilan buat dia. Memberitakan kabar sukacita keselamatan bagi dunia ini bukan panggilan buat dia. Maka mamang teta li anak-anak di batas sesuai mood iar kini. Maka buat teta mamang adili anak-anak di Batam
iar kebaktian, iar minggu, yang ikuti kegiatan gereja sesuai dengan keberadaannya, moodnya. Kristen amatir. Tapi lihat Kristen profesional. Dia menghidupi panggilannya, hidup matinya ada di situ. Fokus utamanya adalah memenangkan. Kita apa? Memenangkan iman kita. Menang dalam kehidupan yang kudus sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita menjadi Kristen yang profesional? Tidak tergantung suasana hati, tidak tergantung persoalan. Tetapi bagaimana kita menghidupi panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Edam sisi bantai ibas warisi senta. Tuhan si masuk-masuk kita. Amin. Tentu kita. Bujur Tuhan ibas kata anu singgo ideng kekan dialogan kami. Pasu-pasundu kami, pengasuhndu kami. Ibas memakaikan kata Tuhan. Terpuji kami ibas gelar Tuhan Yesus kami manban. Amin.